Perkenalkan, saya Rizky Ramadana Ginting, dosen tetap program studi Teknik Kimia, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025, yaitu mata kuliah keseimbangan fasa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dan memiliki bobot 3 SKS. Keseimbangan fasa bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip keseimbangan termodinamika dalam campuran, yang merupakan fondasi penting dalam desain dan analisis proses industri. Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari terkait bagaimana cara memprediksi dan menganalisis interaksi antara fase-fase berbeda, seperti uap, cair, padat, dan campurannya. Perkuliahan keseimbangan fasa diselenggarakan dengan metode blended learning, melalui perkuliahan tatap muka di kelas, perkuliahan secara daring, serta pemanfaatan Learning Management System ITK yang dapat diakses di kuliah.itk.ac.id, di mana melalui LMS, mahasiswa dapat mengunduh materi perkuliahan sebelum kelas dimulai, termasuk mengunduh bahan ajar tambahan, video pembelajaran, serta media pengumpulan tugas. Metode pembelajaran yang saya terapkan terdiri dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, latihan soal, serta short interview disesuaikan dengan bahan kajian di pertemuan tersebut. Capaian pembelajaran yang dititipkan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sains alam dan prinsip aplikasi matematika rekayasa pada analisis dan perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai prinsip sains rekayasa, teknik perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan persamaan keseimbangan fasa dalam penyelesaian permasalahan pada operasi pemisahan sederhana dengan tepat. Dengan sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara berbagai jenis keseimbangan fase dengan tepat. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep keseimbangan termodinamika pada perhitungan sederhana dengan tepat. Mahasiswa mampu menghitung keseimbangan uap cair pada kondisi nyata dengan benar. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa aplikasi berbagai jenis keseimbangan termodinamika dalam kasus teknik kimia. Media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah RPS, yang dilengkapi dengan rencana asesmen dan evaluasi serta rencana tugas, PowerPoint materi perkuliahan, studi kasus, artikel ilmiah terbaru, serta video pembelajaran. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari: yang pertama, properti parsial, potensial kimia, fugasitas larutan, generalized correlation, excess properties, aturan Duhem dan excess Gibbs, konsep VLE atau vapor liquid equilibrium, koefisien aktivitas, formulasi gamma P calculation, hukum Raoult, modifikasi hukum Raoult dan hukum Henry, korelasi koefisien aktivitas, flash calculation, serta yang terakhir adalah topik keseimbangan fase yang lain. Penilaian dalam mata kuliah ini meliputi tugas 10%, kuis 1 dan kuis 2 masing-masing 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Penilaian yang dilakukan secara objektif melalui indikator yang jelas, disertai dengan matriks penilaian yang terarah dan telah disampaikan di awal kepada mahasiswa melalui RPS.
Sehingga diharapkan mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya masing-masing. Diharapkan pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memodelkan dan memecahkan masalah keseimbangan fase secara mandiri, serta menerapkan pemahaman ini dalam desain proses kimia yang lebih efisien dan berkelanjutan. Mari kita simak bersama video pembelajaran untuk mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya untuk kesetimbangan fase ya. Minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai flash calculation di minggu ke-14. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu ke-15 terkait topics in phase equilibria atau jenis-jenis apa ya? Subtopik ya atau pembahasan terkait phase equilibria. Jadi mungkin dari pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-14 kemarin, fokus kita sebagian besar adalah membahas mengenai keseimbangan uap cair ya atau vapor liquid equilibria. Karena memang sebenarnya vapor liquid equilibria itu adalah topik dari keseimbangan yang paling banyak diaplikasikan di dunia industri. Ya, jadi tapi sebenarnya selain vapor liquid equilibria masih ada jenis-jenis keseimbangan lain ya yang juga diaplikasikan di dunia industri ya. Terutama misalkan terkait proses separasi atau pemisahan ya itu cukup banyak mengaplikasikan jenis-jenis keseimbangan lain selain keseimbangan uap cair. Ya, jadi saya harap bisa diperhatikan untuk perkuliahan hari ini karena minggu depan sudah minggu ke-16 ya kalian akan melaksanakan UAS. Jadi saya harap ilmu terkait jenis-jenis topik keseimbangan fase ini bisa memperkaya pengetahuan kalian sehingga nanti kalian bisa lebih ya, memperdalam ya terkait keseimbangan fase. Jadi ini adalah detail design plan yang sudah kita laksanakan bersama ya mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Kemudian di minggu ke-14 minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai flash calculation. Hari ini topik kita adalah mengenai topics in phase equilibria dan minggu depan kalian akan melaksanakan final exam ya atau UAS. Jadi saya harap dipersiapkan ya catatannya dibuka-buka lagi. Semua materi yang sudah saya upload di LMS ya bisa kalian baca lagi. Semoga ya hasilnya bisa memuaskan ya. Oke. Untuk pertemuan kita di minggu ke-15 ini ya harapannya atau targetnya adalah mahasiswa mampu untuk membandingkan antara berbagai jenis keseimbangan fase dengan tepat ya. Di sini bahan kajian yang kita bahas diantaranya adalah LLE ya, VLLE. Kemudian ada juga keseimbangan yang melibatkan solid, misalkan solid liquid equilibrium maupun solid vapor equilibrium. Ya, kemudian untuk buku yang kita gunakan ya sama selama ini ya menggunakan buku Smith Van Ness. Topik khusus terkait pertemuan minggu ke-15 ini bisa kalian lihat di halaman 600 sampai 641. Nanti juga saya akan memberikan contoh-contoh keseimbangan yang kita peroleh dari ya jurnal-jurnal ilmiah. Ya sebagai gambaran ya bagaimana sih sebenarnya penelitian terkait keseimbangan fase itu dilaksanakan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi minggu ini, saya ingin sedikit review ya materi kita terkait flash calculation. Ya, jadi flash calculation kalau kalian ingat apa yang sudah saya jelaskan di minggu lalu adalah bagaimana upaya kita untuk memisahkan ya suatu feed yang isinya adalah campuran antara vapor dan liquid. Jadi untuk flash calculation salah satu syaratnya adalah
dia harus berada di kondisi di antara dew point dan bubble point. Ya, jadi kalau dia semuanya vapor atau semuanya liquid, ya akan susah ya untuk terjadi pemisahan. Ya, kondisi operasinya harus kita buat di antara vapor dan liquid, sehingga nanti fase yang ringan atau fase yang vapor dia akan ke atas, dan fase yang lebih ringan dia akan fase ringan akan ke atas, fase yang lebih berat atau fase liquid dia akan ke bawah. Ya, jadi setiap kalian diminta untuk menghitung flash calculation, pertama kalian harus membuktikan apakah kondisi fitnya ya memang berada di campuran vapor dan liquid. Ya, mungkin sedikit saya berikan ini ya, contoh aplikasi ya. Jadi di dunia industri mungkin kalian paling familiar dengan distilasi. Ya, ada yang tahu kira-kira kapan kita pakai distilasi, kapan kita pakai flash separator? Ya. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Iza. Baik, Pak. Menurut saya, kapan kita menggunakan flash itu ketika kedua komponen yang bercampur itu mudah dipisahkan berdasarkan yang Bapak katakan itu kondisi operasi. Kalau sedangkan distilasi itu menurut saya ketika dua komponen itu tidak bisa dipisahkan terhadap kondisi operasi dan dia mengacu terhadap kondisi komponennya masing-masing, Pak. Mungkin itu sih, Pak, dari saya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau pada flash ya, pada flash calculation itu pemisahannya umumnya gampang untuk dilakukan. Tapi ya, biasanya kemurnian produk baik vapor maupun liquid yang kita peroleh itu biasanya akan susah diatur. Ya, kemurniannya tidak bisa tinggi. Ya, kalau kalian ingin memperoleh misalkan ya campuran etanol sama air, kalian ingin pisahkan ya atau campuran yang lain dengan target kemurnian. Ya, kalau ada target kemurnian misalkan sampai 99%, itu lakukanlah dengan distilasi. Ya, karena pada distilasi kita lebih banyak hal yang bisa dikontrol. Ya, tinggi stage-nya berapa, kemudian berapa refraksasionya, itu bisa membuat ya target spesifikasi kemurnian itu terpenuhi. Kalau di flash calculation itu tidak bisa. Jadi misalkan ya kalau dalam satu pabrik kita butuh dua-duanya, butuh flash separator dan butuh distilasi. Ya, biasanya flash separator dulu baru terakhir distilasi. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh kemurnian sesuai dengan yang kita harapkan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesetimbangan fase ya, jadi selain VLE ada liquid-liquid equilibria yang sering kita gunakan. Aplikasi yang paling utama dari liquid-liquid equilibria adalah terkait liquid-liquid extraction. Ya. Pada sistem LLE biasanya campuran itu syarat kita aplikasikan untuk liquid-liquid extraction itu dia harus tidak saling larut. Kalau dia saling larut, tidak akan ya bisa kita gunakan konsepnya untuk proses ekstraksi. Ya, jadi dikarenakan liquid mixture itu tidak stabil atau tidak bertahan lama, ya, sehingga kita perlu pahami ya bagaimana efek misalkan temperatur terhadap kelarutan antar dua komponen, ya bagaimana efek dari tekanan, ya bagaimana efek dari komposisi. Ya, jadi sehingga misalkan kalau kita mau mendesain liquid-liquid ekstraktor, kita butuh data dari liquid-liquid equilibrium, ya, agar nanti pemisahan yang kita desain itu bisa efektif dan efisien. Oke, jadi misalkan dalam extraction industry seperti pemisahan misalkan aseton sama water ya membutuhkan pelarut ketiga. Ya, aseton sama water itu kalau mau kita pisahkan secara distilasi agak susah karena selisih titik didihnya dekat. Sehingga kita tambahkan senyawa ketiga atau bisa kita sebut sebagai solvent. Ya, misalkan dalam hal ini adalah MIBK, sehingga saat kita tambahkan MIBK ke dalam campuran aseton water, dia akan ya cenderung berikatan ya atau terlarut ke salah satu. Ya, sehingga nanti akan terbentuk misalkan terbentuk dua fase yang akan kita bisa pisahkan dengan mudah. Ya, misalkan ya ini adalah aseton,
ini adalah water, saya tambahkan MIBK ke sini. Ya. Apa yang terjadi? Ya, yang pertama yang harus terjadi adalah MIBK itu harus tidak larut terhadap dua ini. Ya. Kalau dia larut ke dalam aseton dan water, ya mereka akan berkawan di sini. Ya, percuma, nggak akan bisa kita pisahkan. Yang benar adalah, misalkan seperti ini ya, MIBK ya itu larut dalam air, tapi tidak larut dalam aseton. Misalkan seperti itu. Sehingga ini bisa kita ambil, ya kita pisahkan secara fisik, ya, sehingga nanti misalkan kita bisa memperoleh aseton yang lebih murni. MIBK sama water, nah nanti bisa misalkan kita pisahkan melalui evaporasi atau melalui distilasi. Ya, agar MIBK bisa kita peroleh lagi, ya kita gunakan untuk proses pemisahan selanjutnya. Nah, jadi kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, untuk bisa mendesain proses ini, ya kita butuh data. Dia berlangsung pada tekanan berapa, suhu berapa, dan komposisi berapa. Supaya apa? Supaya ya dia tidak saling larut seperti ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Terkait kelarutan, ya. Misalkan saya menyampurkan senyawa A dan B, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, ya, senyawa A itu larut sempurna dalam senyawa B. Ya, senyawa A larut sempurna dalam senyawa B. Kemudian kedua, senyawa A tidak larut sama sekali di dalam senyawa B. Ya. Kemungkinan ketiga, ya senyawa A dan senyawa B, ya ada beberapa komposisi saling larut, ada beberapa komposisi yang tidak larut. Ya, nanti akan kita bahas ya melalui grafik. Oke, misalkan ya ini adalah contoh RLA diagram ya untuk metanol dan sikloheksan. Kalian perhatikan ya, metanol dan sikloheksan ya itu kalau dari grafik ini bisa kita nilai dia tidak larut sempurna. Ya, bagaimana cara membaca grafik ini ya? Semua area ya di bawah dom ini ya yang saya arsir berikut ya, ini adalah area dua fase. Di luar sini itu adalah area satu fase. Ya, jadi misalkan campuran antara metanol dan sikloheksan ya di bawah 0,1. Oke, di bawah fraksi mol metan 0,1 dia larut sempurna. Pada komposisi fraksi mol metan ya 0,1 misalkan sampai 0,85 dia akan berada di dua fase. Lebih dari 0,85 ya dia akan larut sempurna. Ya, jadi kalau kita mau mendesain pemisahan ya menggunakan metanol dan sikloheksan, kita harus pilih daerah di bawah yang diarsir ini atau dom ini ya. Karena harapannya kita bisa memisahkan ya secara fisik. Ya, itu yang pertama ya, efek dari komposisi. Pada komposisi rendah ya, di sini kita bisa lihat satu fase, pada komposisi tinggi dia juga satu fase. Yang kedua adalah pengaruh suhu. Ya, kalian perhatikan misalkan pada suhu 295 ya, campuran metanol dan sikloheksan itu akan membentuk dua fase. Pada fraksi mol metanol itu sekitar 0,1. Pada 300 ya itu sekitar 0,12. Pada 320 ya berapapun komposisinya dia akan saling larut. Ya. Artinya apa? Untuk metanol dan sikloheksan semakin tinggi suhu maka akan semakin tinggi kelarutan. Pada suhu rendah ya dia kelarutannya juga rendah. Sehingga apa? Daerah dua fasenya akan besar. Pada suhu tinggi ya daerah dua fasenya akan semakin kecil ya bahkan ya lebih dari 320 ya dia akan larut sempurna ya pada komposisi 0 sampai 1. Ya, ini adalah contoh untuk metil sikloheksan. Kemudian kira-kira gambarannya seperti ini ya. Misalkan saya punya campuran ya, metanol dan sikloheksan ya, metanolnya 10%, sikloheksannya 90% pada 310 Kelvin. Ya. Di sini fasenya adalah satu fase. Ya.
Kemudian kalau misalkan saya tambahkan ya metanolnya 20% ya sampai metanolnya 76%, dia akan terbentuk dua fase. Tapi kalau metanolnya terus saya tambahkan, dia akan menjadi satu fase. Ya, secara fisik seperti itu. Ya, misalkan saya punya sikloheksan ya murni, kemudian saya tambahkan metanol. Begitu saya tambahkan metanol ya sampai 10%, dia akan membentuk satu fase. Kalau saya terus tambahkan ya, maka dia akan membentuk dua fase ya, dari 20% sampai 76%. Ya, kemudian kalau saya terus tambahkan, dia akan membentuk satu fase lagi. Ya. Jadi kira-kira secara fisik seperti itu ya untuk contoh ini ya metanol dan sikloheksan. Ya, pada titik ini ya kita bisa lihat pada 318 Kelvin ya, berapapun komposisinya di atas itu, dia akan terbentuk satu fase. Nah, titik ini biasanya kita sebut dengan titik kritis ya atau critical point. Ya, critical point ada 3 jenis, nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi berdasarkan tipe diagram fasenya ya ada 3 titik kritis. Pertama upper ya critical point, lower critical point, sama close loop. Ya, ini adalah contoh upper critical point. Ya, jadi titik puncaknya itu berada di atas. Lebih dari itu satu fase. Ya. Contoh kedua, ya, misalkan untuk propilen glikol dan N-propyl ether, ya, dia titik kritisnya ada di bawah. Ya, berarti apa? Ya, saat suhu rendah dia bisa menjadi satu fase. Ya, kebalikan dari metanol dan sikloheksan tadi. Oke, contoh yang ketiga adalah dia tertutup. Ya, dia membentuk loop. Jadi ada titik optimum, ya, sama ada titik minimum. Ya. Jadi kira-kira ya itu kalau kita tinjau dari bagaimana eh, pengaruh ya kesetimbangan terhadap nanti phase diagramnya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke rumus atau modeling, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin tanya Pak, Oke, silakan Kristia. Eh, mau tanya untuk diagram upper dan low itu kapan digunakan Pak dan untuk proses apa diagram itu digunakan? Oke, terima kasih. Ya, jadi misalkan yang ini ya. Misalkan yang ini, ya. Misalkan saya punya campuran propilen glikol ya sama N-propyl ether sama water ya. Dalam saya merancang kesetimbangan, ya, harapan saya dia akan terbentuk dua fase ya. Ini fase berat, ini fase ringan. Nanti fase berat akan kita ambil ya, kita pisahkan secara fisik. Misalkan seperti kalian mencampurkan air sama minyak, itu kan kelihatannya gampang dipisahkan ya. Yang atas nanti kita ambil. Ya. Coba kalian bayangkan saat kalian mencampurkan komponen, tapi dia larut sempurna. Apa yang terjadi? Nggak akan bisa dipisahkan. Ya, sehingga untuk mendesain ya proses pencampuran ini, kita perlu memastikan ya komposisinya itu berada di daerah yang saya arsir. Kalau dia berada di sini, percuma. Dia terbentuk satu fase. Gimana misalkannya? Ya. Nah, di dunia industri itu kan karena skalanya besar, tentu saja penyimpangan terhadap kondisi ideal juga lebih besar. Sehingga ya kita perlu grafik kesetimbangan fase ini. Jadi grafik ini itu kita buat pada tekanan konstan. Ya, di sini efeknya adalah pengaruh suhu terhadap komposisi. Ya. Jadi yang namanya proses di industri itu harus jelas. Kita lakukan pada suhu berapa, tekanan berapa, dan berapa komposisinya ya. Harapannya apa? Agar bisa terbentuk dua fase. Saya ambil yang bawah, saya ambil yang atas, kita peroleh senyawa yang lebih murni sesuai dengan target kita. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Mungkin ada yang pernah lihat grafik ini ya. Mungkin di awal perkuliahan pernah saya tunjukkan. Ini adalah contoh ya grafik atau diagram LLE dari hasil eksperimen. Ya, tadi di grafik yang saya berikan contoh itu kan simpel ya. Itu misalkan yang ini. Nah, ini kan simpel ya. Cuman membentuk dom seperti ini, tapi ada juga grafik
LLE itu yang bentuknya seperti ini. Ya, yang bentuknya agak rumit sedikitnya. Jadi ini adalah grafik yang saya ambil dari paper saya yang dipublish terkait liquid-liquid equilibrium. Di sini sistemnya adalah DMC plus 2 metil 1 propanol plus water. Ya, kita bisa lihat bagaimana, misalkan untuk yang ini ya, untuk grafik yang B, daerah dua fasenya itu kecil. Dia sebagian besar itu kalau kita campurkan 3 komponen, dia membentuk satu fase. Sehingga sangat penting ya bagi kita untuk memahami ya pada komposisi berapa saya harus campurkan ketiga senyawa ini biar dia bisa membentuk dua fase. Ya. Kalau nggak ada ini kita susah ya, kita akan asal mencampurkan nanti akan ya keluar biaya yang besar. Ya, jadi itulah pentingnya bagaimana kita menggunakan apa ya memanfaatkan diagram fase liquid-liquid equilibrium. Oke, ini adalah persamaan ya NRTL dan Uniquark. Saya pernah jelaskan ya di VLE dulu ya, selain Margul yang sederhana, ada persamaan yang cukup kompleks, tapi akurasinya lebih tinggi dibandingkan persamaan Margul, yaitu misalkan NRTL dan Uniquark. Ya, dia tetap butuh data eksperimen. Ya, nanti kita lakukan korelasi hingga memperoleh ya parameter-parameter seperti ini. Nah, misalkan ya sebelumnya eksperimen itu saya hanya lakukan pada suhu 30 dan 40. Artinya apa? Datanya terbatas aplikasinya, bisa suhu 30 dan 40 saja. Ya, tapi dengan adanya korelasi ini, ya, saya bisa melakukan interpolasi dan ekstrapolasi. Saya bisa prediksi pada suhu 50 dan 60, ya bagaimana ya konsep kesetimbangan. Jadi itu adalah ya fungsi dari bagaimana kita melakukan korelasi menggunakan persamaan NRTL dan Uniquark. Oke, berikutnya adalah mengenai vapor liquid-liquid equilibrium. Ya, jadi vapor liquid-liquid equilibrium ini kalau kita gambarkan adalah gabungan antara LLE dan VLE. Jadi anggap aja kalau saya punya sistem LLE, kemudian saya panaskan. Ya, jadi kalau LLE, ya, LLE, kemudian saya panaskan. Apa yang terjadi? Misalkan salah satu fase liquid dia berubah menjadi vapor. Ya, karena liquid kalau dipanaskan itu kan akan berubah fase menjadi vapor ya. Makanya dia menjadi VLLE. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ya, ada sedikit ya, saya ingin mengecek apakah kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan ya. Konsep kesetimbangan apakah yang digunakan untuk mendesain proses ekstraksi cair? Ya. Silakan dijawab. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, kita lihat ya. Konsep kesetimbangan apa yang digunakan untuk mendesain proses ekstraksi cair? VLE, LLE, VLLE, dan SPE ya. Jawaban yang benar adalah ya, LLE ya. Jadi kita menggunakan ya informasi mengenai kelarutan ya, entah dari 2 atau 3 komponen, ya, pada komposisi berapa dia akan terbentuk 2 fase. Ya, karena syarat utama dari proses ekstraksi adalah dia harus terpisah. Ya, dia harus membentuk 2 fase. Kalau satu fase, ya dia tidak akan bisa terpisah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Sekian video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan memperoleh respon positif dalam proses pengajuan sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.